Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Ningsih dari kelas 2B. Di sini saya akan memaparkan kembali tugas tafsir tarbawi, yaitu tentang pendidikan jasmani. Nah, apa itu pendidikan jasmani? Pendidikan jasmani ialah suatu proses pendidikan yang diperuntukkan untuk seseorang atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematis. Pendidikan jasmani merupakan bagian dari kehidupan manusia, juga harus ditanamkan sejak usia dini. Karena pendidikan jasmani mempunyai pengaruh terhadap perkembangan anak dan menjadi bentuk pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara untuk merangsang kualitas fisik yang seimbang. Nah, menurut penafsiran surat Al-Baqarah ayat 2 dalam hal pendidikan jasmani, yang artinya di situ dijelaskan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Toluh menjadi raja kalian. Mereka menjawab, bagaimana Toluh memperoleh kekuasaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kekuasaan itu. Dan dia tidak pula memiliki keluasan kekayaan. Nabi pun menjawab, sesungguhnya Allah telah memilihnya untuk kalian dan telah memberinya ilmu yang jasmani. Allah memberikan kekuasaannya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas atau karunia-Nya lagi maha mengetahui. Nah, ayat di atas menjelaskan bahwa Tolut diangkat menjadi raja. Pertama, berdasarkan pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan dilaksanakan oleh rakyat, demikian pilihan rakyat pilihan Tuhan. Kedua, seorang yang berhak diangkat sebagai pemimpin ialah bastoh atau keunggulan, yang berarti lapang atau luas dalam ilmu pengetahuan dan jasmani. Sementara yang ketiga, seorang pemimpin yang unggul dalam hal jasmani yang meliputi tubuh yang besar, kuat, dan sehat. Nah, adapun nilai-nilai pendidikannya, yang pertama, dalam ayat ini Allah menghendaki dimajukannya pendidikan intelektual dan jasmani supaya lahir manusia yang mampu memimpin. Yang kedua, dasar kepemimpinannya ialah unggul dari segi ilmu dan jasmani. Nah, selanjutnya menurut surat penafsiran surat Hud ayat 52 yang berbunyi, artinya, dan dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhan, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atas kalian, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatan kalian, dan jagalah berpaling dengan berbuat dosa. Nah, ayat di atas ini dijelaskan yaitu isi dakwah Nabi Hud terhadap kaumnya yang hidup di Hadramaut sekarang, yaitu istighfar dan taubat. Istighfar ialah memohon ampun atau dosa-dosa yang telah lalu. Taubat adalah memohon ampunan atas dosa yang akan datang. Hal itu berarti bahwa kaum Nabi Hud telah banyak melakukan dosa. Dosa-dosa mereka ialah mempertahankan berhala. Nah, adapun nilai-nilai pendidikannya itu, yang pertama, tujuan pendidikan ialah menumbuh kembangkan aspek jasmani dan aspek rohani dari pendidikan. Dan yang kedua, di antara bentuk pendidikan jasmani ialah pembinaan kesehatan, khususnya gizi yang baik dan generasi sekarang. Dan yang ketiga, pendidikan rohani harus memperoleh prioritas, yaitu agama dan akhlak. Nah, yang ketiga, penafsiran menurut surat Al-Anfal ayat 60, yang artinya, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian mampu, berupa kuda-kuda yang telah tersedia, untuk mengantarkan musuh Allah dan musuh kalian dan orang-orang selain mereka yang kalian tidak mengetahuinya. Sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kalian nafkahkan
pada jalan Allah, niscaya akan dibalasnya dengan cukup, sedang kalian tidak akan dirugikan. Nah, ayat di atas ini dilatar belakangi oleh peristiwa Perang Badar. Perang Badar pertama dalam Islam, yang dalam hal ini kaum kafir Mekah mengalami kekalahan, dan dapat dipastikan bahwa mereka akan menyerang balik, dan Allah meminta agar umat Islam kapanpun dan dimanapun selalu siap menghadapi serangan musuh. Untuk itu perlu terus-menerus tersedia kekuatan untuk menangkis serangan musuh. Nah, adapun nilai-nilai pendidikan, yang pertama ialah di antara bentuk pendidikan jasmani fisik ialah pendidikan kemampuan bela diri dan pertahankan dengan membangun kesejahteraan. Yang kedua, dunia pendidikan perlu membangun soft power dan hard power bangsa dan negara. Dan yang ketiga, dunia pendidikan juga berhasil dalam menanamkan patriotisme, nasionalisme, bela negara, dan semangat berkorban untuk bangsa dan negara. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.